Kesuksesan dalam beternak itu karena kita mendapatkan pakan yang sangat murah, namun ciri-cirinya udah jadi untuk dikasihkan ke ternak. Bapak gimana sih Pak? Ya, selamat pagi. Pada pagi ini saya di tempat Pak Sunardi. Beliau adalah pelaku fattening kalkun dengan model pakan silase. Jadi model silase itu pakan sekali buat untuk beberapa hari ke depan karena beliau itu sangat sibuk. Dan kita pada kesempatan video kali ini kita akan melihat langsung apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan Pak Sunardi dengan pakan silase itu. Kita akan melihat langsung palatabilitas kalkun tersebut. Kita harus melihat secara langsung apakah betul-betul palatabilitasnya itu sangat tinggi atau rendah. Nanti kita lihat sama-sama. Dan untuk kali ini Pak Sunardi melakukan pakan dengan yang metode kemarin itu yang disilase katul dan gamblong. Jadi untuk enceng itu terpisah dengan diberikan dengan keadaan segar. Ini silase udah berapa hari Pak? Ini sudah seminggu lebih Mas. Ya, seminggu lebih ini pemirsa. Bayangkan ketika Anda sibuk, apakah tidak sangat sekali membantu untuk kalian yang sedang sibuk? 1 minggu ini. Dan baunya harum ya Pak ya? Iya. Harumnya bau. Wah, ini jelas, ini tentu harum, ini sudah harum. Saya melihat aja dari dekat sudah harum, semriwing kayak tape. Ya karena ini proses pentapaian. Sebenarnya kemarin tuh udah banyak tuh campuran-campuran ini karena saya waktunya punya Sabtu, Minggu kan. Nah, yang ini apa Pak? Yang ini apa ini? Itu pohong Mas. Oh, pohong. Ya, pohong. Oh, yang gamblong. Ya. Nah, ini stok gamblongnya. Stok gamblongnya berapa hari Pak? Udah berapa hari ini? Itu saya beli udah 2 minggu yang lalu. 2 minggu teman-teman, bisa teman-teman tiru, ini masih bagus ternyata. Saya kira cuma 2 hari udah busuk, namun ini masih 2 minggu masih bagus, masih dipakai Pak Sunardi. Ini untuk berapa ekor Pak? 2 ember apa berapa ember nanti? Ada 3 bulan ekor ya. Ini sekali makan itu ada 10 kilo. Sekali makan 10 kilo. 10 kilo pagi, 10 kilo sore. Ya, jadi Kak. Saya pakai ukuran ini, saya harus mengukur karena nanti jangan sampai nanti kebanyakan terbuang-buang, maka saya harus pas ya Pak ya. ini. Ya, kapan-kapan kita datang ke sini, kita melakukan apa ya, intinya kita lakukan biaya berapa sih per hari untuk pakannya Pak Sunardi yang menggunakan ini. Saya yakin ini sangat murah. Kita tahu sangat murah. Untuk 30 ekor kalkun per ekor itu butuh berapa rupiah untuk perharinya untuk 1 ekornya. Apalagi yang dibikin Pak Sunardi ini sangat murah saya kira. Untuk katul di sini harga berapa Pak? Ini katulnya ini yang saya beli sangat murah karena saya nggak menggunakan katul yang mahal. Kenapa Pak? Karena kalau katul mahal itu kan paling tidak katul yang yang halus itu. Nah, karena ini ada sudah campur dengan dengan singkong tadi, dengan gamblong tadi, maka ini katul mahal tadi nggak perlu. Karena sebenarnya tujuan saya beli katul mahal itu pertama kan supaya itu kan katul mahal biasanya kan halus, kemudian bisa digunakan campur langsung ke karak. Tapi karena itu mahal, maka saya menggunakan katul kasar. Saya campur dengan gamblong itu. Ditembak gamblong untuk tujuannya supaya itu tidak terlalu keras. Ya, nanti kita buktikan nanti ini kalau kita campur dengan air nanti jadinya seperti lembut dan itu seperti tanah liat itu Ya. Kenapa Bapak menggunakan katul yang murah? Alasannya ini alasan saya beli katul yang murah itu kan pertama mungkin biaya untuk biaya pakan itu sendiri, maka saya beli untuk menekan ya Pak ya. Iya, saya beli katul itu yang kasar-kasar itu ya, mungkin seharga 1.500. Wah, buset, bisa ditiru teman-teman. Paling mahal tuh paling tidak 2.200 itu juga diantar ke sini. Saya biasanya pakai seperti katul yang ini sebenarnya katul dari penggilingan keliling. Penggilingan keliling namanya itu gilingan grandong, kalau di Jogja grandong. Iya. Nah, terus untuk anunya Pak, harga gamblongnya? Itu harganya itu
itu saya beli 1 karung itu kan isinya 40 kilo. 40 kilo basah. 40 kilo basah. Pemel ya Pak? Ya, saya sebenarnya lebih suka itu sebenarnya basah awalnya Mas, karena udah lama kemudian menjadi airnya itu menjadi ya apa sudah tersaring habis gitu. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan campuran yang basah gitu. Jadi dengan adanya campuran basah nanti jadinya di campuran di sini menjadi basah gitu. Jadi itu apa keharumannya itu juga akan menjadi harum kalau itu lebih basah gitu. Tetapi karena waktunya tadi saya nggak bisa mencampur sekaligus, saya hanya punya waktu minggu ya. Kalau Sabtu kan saya harus cari enceng, kemudian minggu saya baru bisa mencampur ini. Jadi sebenarnya waktu seperti ini. Gunakan langkah silase itu karena memang betul-betul kesibukan hari-harian Bapak dalam bekerja itu ya. Iya betul. Ya. Ya kita langsung kita lihat bagaimana palabilitas kalkun tersebut dengan pakan hasil kreatif Pak Sunardi ini. Ya kita skip langsung kita ke kandangnya Pak Sunardi ya teman-teman. Kenapa Pak ini harus ditambah air? Ya ini kan sebelum kita campur dengan apa namanya, ini memang ada dua periode nanti. Ini pertama kita ambil pakan yang tadi setelah kita buat silase tadi, kita apa namanya, kita campur air dulu biar lunak ininya. Tapi nanti kan untuk pembuktian mengenai kelunakan daripada ini sebenarnya kan saya sebutkan sebelumnya bahwa ini katul yang kasar nih. Ya. Katul yang kasar saya campur dengan gamblong. Nah ini akan menjadi hasilnya nanti akan apa pulen gitu ya bahasa pulen ya betul pulen gitu. Yang dulu ya kita lihat gimana palabilitasnya untuk ayam kampung sendiri aja lahap ya. Tapi nanti kita harus perlu pembuktian di kalkun karena apa konten saya itu harus apa yang kami lakukan yaitulah apa yang ada senyata-nyatanya. Jadi apa yang kami sampaikan itu adalah apa yang kami lakukan. Kita lihat sama-sama palabilitasnya untuk ternakan ini apa? Ayam joper apa ini Pak? Oh, ini ayam kampung sama pelung. Ya ini pelung. Ini lumayan juga palabilitas untuk ayam ini. Coba nanti untuk kalkun. Ya ini kata beliau untuk pemulenan itu sudah jadi. Ciri-cirinya udah jadi untuk dikasihkan ke ternak Bapak gimana sih Pak? Nah ini kan sudah jadi nih, tinggal dikasih jalan. Ini kan bulan sekali nih. Padahal ini kalau apa katul yang kasar itu nggak akan jadi seperti ini, akan jadi seperti pasir gitu. Nah, ini sekarang bulan sekali nih. Ini suka sekali nih. Ini ya. Berarti basah keringat bukan? Ya ini ya pokoknya bahasanya gimana ya? Intinya teman-teman bisa membayangkan seperti itu kondisi fisiknya. Jadi teman-teman bisa membayangkan lah. Ini lihat palabilitasnya untuk ayam kampung ini padahal Bapak itu menggunakan katul yang sangat murah 1.500. Itu dibilang katul kalau di daerah saya di Jogja itu katul Sirian. Katul Sirian itu orang anti untuk beli. Tapi Pak Sunardi ini bisa mengubahnya menjadikan bisa menurunkan sifat fisik kasarnya itu menjadi lembut dilakukan dengan model silase. Inilah apa yang dilakukan oleh Pak Sunardi. Semoga bermanfaat. Nanti kita lihat sama-sama karena kita konten ini membahas tentang kalkun, kita harus mencari betul bagaimana palabilitas kalkun tersebut. Nanti kita menuju langsung ke tempat kalkunnya. Ya ini adalah pencampuran metode pertama dulu yang kita ulas, yaitu dengan metode kedua dengan enceng gondok itu tidak ikut di silase. Jadi enceng gondok itu di luar silase antara bekatul dan gamblong. Ini perbandingannya berapa Pak untuk pakannya beliau ini? Kalau enceng sama yang udah silase? Iya. Ini saya kira-kira aja Mas, saya nggak bisa membandingkan, hanya saya kira-kira sekitar kalau dia sudah agak hijau gitu, sudah pakannya ini itu sudah nanti saya bilang. Oh ini bisa dibilang 50-50 Pak, ya. 50% maksudnya. Ya. Oh tapi ini jadi 70 nih, ini banyak hijauan ini. Ya kita lihat enceng gondok itu seberapa harganya, seberapa jadi limbahnya di rawa-rawa. Gimana kalau kita manfaatkan seperti Bapak ini, apakah bukan sebagai
motivasi yang sangat menarik sekali ini Bapak ini tetap bagus. Ya ini sudah Mas, sudah campur ya. Sekarang ini untuk kasih BR itu supaya untuk vitaminnya. Penguat. Ya, jadi campur gini biasanya tak campur gini. 1,5 ember itu berapa genggam Pak? Ya, paling itu 2 genggam, 1 ember gini penuh biasanya. Ya, 2 genggam. Ya. Saya campur dulu. Itu apa, 1 bak sedikit ini. Karena biasanya penuh bak, tapi ini susah nyampurnya nanti. Ini untuk yang kalkun Pak. Ya, ya kita lihat sama-sama palabilitasnya itu seperti apa dengan metode Bapak. Ya, lihat. Keren bukan? Kali ini kita tidak membahas kalkun, kita kali ini adalah rangsuman pakan kalkun Pak Sunarti. Asli ini ya, palabilitasnya sangat tinggi sekali. Dengan racian Pak Sunarti tadi, palabilitasnya sangat bagus. Kita lihat yang lain biar semakin nyata apa yang kita lakukan. Ya, ini yang lain, ini adalah kalkun blue. Palabilitasnya kita lihat sama-sama, nyata ini ya. Apa yang kami sampaikan ya, apa yang kami lakukan tadi, apa adanya. Yang ini untuk induan ya Pak ya? Ya, ini untuk calon induan. Jadi Pak Sunarti itu ada prospek progres untuk membuat. Jadi beliau ke depan juga akan branding juga, bukan hanya fattening. Seperti itu. Kita lihat sama-sama bagaimana palabilitas yang untuk calon induk-induknya. Langsung lahap ya. Bisa kita lihat palabilitas dari kalkun itu, daya nafsu makannya apa yang dibuat oleh Bapak Sunarti, kita lihat sama-sama nyata lahapnya. Jadi sekali lagi apa yang kami sampaikan adalah apa yang Bapak Sunarti lakukan. Bisa dijadikan motivasi teman-teman semua. Ya, untuk kali ini berarti kita mau lanjut ke penimbangan. Jadi nanti dibilang pakannya sangat murah namun sangat kurus pasti. Nah, kita butuh pembuktian. Oke. Ya, kali ini kita akan mereview tentang apa ya, yang hasil ternak bapaknya, hasil breeding apakah gemuk atau tidak. Itu kita buktikan sama-sama dengan timbangan. Jadi kita bukan soal cuma bicara doang tentang pakan, tapi kita harus juga buktikan hasil dari kalkun itu makan seperti itu gemuk apa tidak. Nah, itu kita buktikan ya. Kita lihat sama-sama, kita harus membuktikan gimana hasil dari pakan tersebut yang Bapak Sunarti buat dan yang diberikan. Kita mau melihatkan secara nyata timbangan dari kalkun usia 3 bulan. Ini belum ada 4 bulan, ini jadi 3 bulan, 3 bulanan setengah ini kalau teman-teman bisa tahu ciri-ciri fisik dari kalkun tersebut. Kita lihat, lepas tangan Pak. Ya, ini
3 kilo kurang seperempat ya Pak. Berarti 27 umur 3,5 bulan kurang lebih seperti itu. Jadi ini benar-benar real dari pakan, cuma tidak ada tambahan penguat dari pabrian itu. Dari satu ember itu cuma dikasih 3 genggam, jadi tidak koyok full ya. Demikian tadi apa yang kita ulas, yaitu pembuktian valabilitas pakan yang Bapak Sunardi buat yang diberikan dengan kalkun. Apa valabilitasnya itu tinggi apa rendah, teman-teman semua bisa melihat. Ternyata kalau saya menilai itu sangat tinggi ya. Untuk video ini adalah untuk menambah semangat teman-teman dalam beternak, karena kesuksesan dalam beternak itu karena kita mendapatkan pakan yang sangat murah, namun kandungan nutrisinya itu tinggi dan proses waktu panen itu lebih cepat. Itu adalah kunci dari ternak kita berhasil. Jadi untuk Mas Badarudin kemarin dulu per hari satu ekor kalkun itu membutuhkan biaya 1.000, namun di Pak Sunardi ini saya yakin per hari tidak sampai 1.000. Gimana Mas Badarudin bisa melebih mengoperasionalkan lagi, mengutak-utik dari rumus pakannya? Kita bersaing dengan Pak Sunardi ya Mas Badarudin. Mas Badarudin adalah relasi ternak saya juga, namun bukan kemitraan karena Mas Badarudin juga modal sendiri, saya cuma menyuplai bibit, jadi ibaratnya cuma relasi bukan kemitraan. Ya mungkin dari Pak Sunardi ada yang disampaikan untuk para peternak kalkun di seluruh Indonesia. Ya, mungkin nanti apa yang di tutorial YouTube ini mungkin bisa dipraktekkan pada teman-teman yang berternak kalkun. Jadi bagi saya yang penting adalah berternak kalkun itu kan yang penting untuk menekan pakan itu sedemikian rendah sehingga nanti hasilnya bisa maksimal gitu. Mungkin seperti itu. Selengkapnya itu seperti itu. Ya, mungkin demikian tadi dan sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ketika video ini bermanfaat, mohon subscribe-nya dan semoga menjadikan amal jariah ketika Bapak Sunardi mau berbagi pengalaman apa yang dilakukan. Jadi apa yang kami sampaikan sekarang ini ya apa yang saya lakukan. Kami tidak membohongi publik. Bisa dicek langsung ke kandangnya Pak Sunardi yang beralamat di mana Pak? Di Glagah Kidul, RT 2, Tamanan, Banguntapan, Bantul. Ya, real ya teman-teman. Ini kita tidak menyebar hoax, menebar kebohongan, namun apa yang kami sampaikan adalah apa yang kami lakukan. Ya, sekian, terima kasih.